Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini, hari Minggu 3 Juni, kita akan menyelenggarakan acara Beta Talks ya. Temanya kali ini adalah UFO dan Poltergeist ya, Mas Dino ya. Ya, betul. Oke. Oke, nah ini dari Mas Doni sudah memperjelas ya. Hari ini adalah Sabtu Kliwon 3 Juni. Nah, Sabtu Kliwon 3 Juni. Iya. Ini kayaknya nih mudah-mudahan hari keramat nih. Oke. Nah, Iya. oke. Di malam hari ini kita akan bersama-sama menyimak ulasan dari Mas Dino Michael tentang kaitan antara poltergeist dengan fenomena UFO ya. UFO. Seperti itu ya Ya, kira-kira ya. Oke, ya, mau kita betul. mulai sekarang, Mas Dino? Boleh. Oke. Oke, kita mulai Ya, dengan slide pertama ya. ya. Slide pertama. Ya, ini sudah. Oke, sudah kelihatan ya. Ya, Oke, saya langsung mulai ya. Jadi, selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan membawa tema yang sangat penting ya. Dan ini bisa jadi merupakan salah satu kunci untuk memahami fenomena UFO. Ya, ini salah satu kunci. Tentu ada banyak rahasia yang masih perlu kita gali ya. Tapi ini poltergeist ini merupakan salah satu hal yang buat saya ini sangat signifikan ya. Nah, nanti akan kita lihat. Ya, ini tentang hubungan antara fenomena UFO dengan hantu poltergeist. Poltergeist itu definisinya itu hantu yang berisik ya. Itu diambil dari bahasa Jerman. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, noisy ghost. Noisy ghost, jadi hantu yang berisik. Tapi dia punya kemampuan memindahkan barang ya, atau menggeser, atau bahkan menghilangkan barang untuk sementara. Dan laporan pertama mengenai poltergeist itu ada di Jerman ya, tahun 856 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali itu. Ini laporan pertamanya ya. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan mengenai ini, paralel antara fenomena UFO dengan poltergeist. Paralel, jadi maksudnya ada kesamaan ya antara fenomena UFO dengan poltergeist. Nah, yang pertama, uh, ini muncul bila seseorang atau masyarakat dalam keadaan yang tertekan. Nanti akan kita lihat contoh kasusnya. Di area di mana ada fenomena poltergeist, di situ juga akan muncul penampakan UFO. Dan orang yang mengalami salah satu fenomena ini, ya baik fenomena UFO atau alien atau poltergeist, biasanya ya mengalami kehilangan barang atau barang yang berpindah. Jadi bisa hilang, nggak ditemukan, atau ya kalau kalau misalnya barang itu hilang ya beberapa hari kemudian baru ditemukan kembali. Oke, sebelum saya masuk ke UFO ya, ke fenomena UFO ini, saya mau memberikan dua contoh kasus poltergeist yang terkenal ya. Ini murni kasus poltergeist, jadi belum ada UFO. Tapi dari sini nanti akan kita lihat adanya kesamaan antara kasus poltergeist murni dengan kasus UFO. Next slide berikut ya. Ya, nah, saya mulai kasus pertama ya. Poltergeist di Indianapolis. Ini kasus sangat terkenal ya. Mungkin juga bisa dibilang legend ya. Itu terjadi tahun 1962. Jadi ada satu keluarga diteror oleh hantu poltergeist. Keluarga itu bernama Renate Beck ya. Dia punya seorang putri dan dia juga ya ibunya juga tinggal satu rumah dengan mereka. Sejak tanggal 11 Maret, keluarga Renate Beck mengalami gangguan seperti barang-barang yang jatuh dan barang-barang yang hilang. Mereka juga mengalami uh, gigitan ya, entah atau siapa pelakunya, dari sesuatu yang tidak diketahui. Dan kasus mereka menjadi berita nasional. Nah,
Nah, keluarga ini mereka mengalami hal-hal seperti ini ya. Jadi dari 11 Maret itu gangguan mulai muncul. Jadi ada barang-barang keterbangan atau berjatuhan. Misalnya gelas ya, itu gelas melayang sendiri dan pecah. Juga beberapa barang lain, biasanya perabot rumah tangga seperti vas, hiasan itu juga jatuh ya. Dan apa nggak diketahui siapa pelakunya. Nah, ini karena mereka sering diganggu, akhirnya polisi dipanggil. Dan polisi melihat bekas-bekas kejadian itu ya. Tapi tentu polisi jelas tidak bisa menjelaskan siapa pelakunya. Hanya mereka cuma melihat ada banyak gelas-gelas yang pecah juga barang-barang yang lain. Nah, keluarga ini karena sering diganggu, akhirnya mereka memutuskan untuk semalam pindah ke hotel ya. Nah, begitu besoknya mereka kembali ke rumah, untuk sementara mereka belum melihat ada gangguan. Tapi begitu sudah di rumah, setengah jam kemudian gangguan itu muncul lagi. Seperti ya barang-barang pecah, seperti gelas gitu ya, dan juga perhiasan dari uh, bahan yang mudah pecah gitu ya. Itu mereka selalu mengalami dan mereka nggak pernah melihat siapa pelakunya. Kita tahu sudah itu melayang dan pecah. Dan suatu hari ada tas kecil ya, ini milik dari Renate Bag tadi ya. Itu tas kecil itu suatu hari hilang. Dan di dalam tas itu ada uang $125. Selama hampir 2 minggu dia cari-cari itu nggak dapat. Dan Mrs. Renate Bag dia sampai melapor polisi. Nah setelah 2 minggu akhirnya mereka ibu Renate Bag ya menemukan tasnya itu kembali. Tapi uangnya itu dari $125 tersisa jadi $35. Nah ini yang mengherankan mereka ya. Dan suatu hari polisi kembali lagi untuk apa menyelidiki kasus ini ya. Dan polisi ini sempat mencurigai ibu dari Richard Beck. Karena sebenarnya pernah terlihat ibu ini sedang melempar gelas. Jadi polisi ini berkesimpulan mungkin gangguan selama ini datang dari ibunya Renate Beck ya. Dan untuk sementara ibunya Renate Beck ini ditahan dulu oleh polisi untuk diperiksa lebih lanjut ya. Dan emang menurut polisi ya sepertinya ada gangguan ya mungkin gangguan mental ya dari ibunya ya. Tapi Renate Beck sama anaknya tentu protes ya karena dibilang walaupun memang ada gangguan tapi penyebab barang-barang yang bisa jatuh tetap bukan dari ibu itu. Mereka tetap menganggap itu ya datang pelakunya dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Dan juga kalau menurut tetangga dari Renate Beck, keluarga ini suka bertengkar ya, suka teriak-teriak. Jadi mereka juga merasa terganggu. Ada apa dengan keluarga ini? Gitu. Nah, sehubungan dengan poltergeist, ada teori ya. Kalau misalnya seseorang lagi tertekan atau masyarakat atau keluarga, biasanya suka muncul gangguan seperti ini. Oke. Nah, ini contoh pertama ya, poltergeist di Indianapolis. Oke, next slide berikutnya. Oke, ya. Ini kasus poltergeist di Enfield. Ini sangat terkenal ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mengetahui ya. Waktu di beta talk dulu saya pernah membahas ini sedikit. Dan juga bagi yang suka film horor, film Conjuring 2, ini kasus ini ada di film itu ya. Tapi untuk slide yang ini mungkin saya nggak terlalu banyak saya jelaskan, tapi saya hanya memberikan pengantar singkat ya. Jadi pada tahun 1977, satu keluarga diteror oleh poltergeist. Itu di daerah Enfield, itu di London Utara. Keluarga itu bernama keluarga Hodgson. Mereka, oh sorry, slide-nya bergeser. Ya, mereka mengalami gangguan seperti perabot yang melayang atau berpindah sendiri. Ya, mirip seperti yang di Indianapolis tadi ya. Nah, cuma untuk kasus yang ini ada yang menarik ya. Sasaran dari hantu poltergeist ini adalah Janet. Janet itu putri kedua dari keluarga Hobson.
dia sedang memasuki masa pubertas ya. Dalam teori poltergeist, biasa kalau anak remaja yang mengalami pubertas itu rawan sekali untuk mendapat gangguan. Dan mungkin Janet mengalami itu. Dan juga belakangan diketahui kalau Janet itu sepertinya dia mengalami rasa tertekan ya. Sebenarnya orang tuanya bercerai. Jadi dia sekarang hanya tinggal dengan ibunya. Ya mungkin rasa tertekan ini yang ya kalau menurut teori poltergeist ya, teori dari para ahli para psikologi membuat datangnya gangguan poltergeist itu. Nah, itu sekilas mengenai di Enfield ya. Saya memberikan dua contoh kasus yang sangat relevan dengan kasus UFO berikut. Okay. Ya, next slide berikut. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke kasus UFO ya, yang ada kemiripan dengan poltergeist. Ini kasus Kelly Cahill. Ini sangat terkenal di Australia. Jadi pada 8 Agustus 1993, ada seorang wanita bernama Kelly Cahill. Dia diculik alien di daerah dekat Melbourne, itu di Australia. Setelah penculikan, si Kelly lalu mengalami efek poltergeist seperti peralatan elektronik yang menyala sendiri. Nah, ini ada kisahnya mengenai gangguan itu. Ya. Jadi pernah ya pada suatu hari sekitar pukul 2 pagi, si Kelly ini mendengar suara TV yang masih menyala. Dia ada di ruangan sebelah ya. Dan dia lihat suaminya lagi tidur di situ. Suaminya udah ketiduran, tapi TV-nya masih nyala. Saat Kelly ingin mematikan TV, sebelum dia mendekat TV, itu TV udah mati sendiri. Dan ini tentu membuat Kelly heran ya. Dia belum menyentuh, tapi udah mati sendiri. Nah, beberapa hari kemudian, uh, si Kelly ini melihat videonya. Dulu masih zaman pakai video ya. Tiba-tiba memutar film sendiri. Dia nggak menyentuh apapun. Tiba-tiba berputar sendiri dan muncul adegan ya memutar film ya dan muncul adegan-adegan seram di film itu yang dia sendiri heran seolah-olah ada yang menyalakan video ini dan sengaja mengaturnya supaya dia melihat adegan-adegan seram di film itu. Film itu sebelumnya mereka udah pernah nonton. Cuma yang mereka heran kok Kelly ya, kok bisa itu nyala sendiri dan sengaja memperlihatkan adegan seram itu. Dan untuk hari-hari berikut mereka juga mengalami gangguan ya, gangguan seperti umumnya. Misalnya perabot yang berpindah sendiri, barang bergeser. Oke, nah, ini kasus Kelly Hill ya. Oke, next kasus berikutnya. Oke, kasus Debra Jordan. Nah, ini kasus sangat terkenal di Amerika. Itu terjadi tahun 83 dan pernah difilmkan. Ya. Nah, pada bulan Juni ya 1983, seorang wanita bernama Debra Jordan diculik alien di rumahnya di daerah Indianapolis. Indianapolis itu yang di daerah yang sama yang ada poltergeist tadi. Setelah diculik, Debra mengalami efek poltergeist seperti merasakan kehadiran seseorang atau barang yang hilang. Nah, kisahnya seperti ini ya. Suatu hari Debra sedang berada di ruang basement di rumahnya ya, ada ruang bawah tanah. Dia sedang merapikan handuk. Dia dibawa bersama dua anaknya ya. Anaknya itu masih kecil ya, bahkan salah satunya masih bayi. Nah, tiba-tiba dia mendengar pintu dapur di atas kebuka. Waktu itu rumah lagi kosong ya, semua pada pergi bekerja. Terus dia mendengar langkah-langkah kaki. Dan dia mendengar suara, kalau di sumber yang saya baca disebut stereo. Saya belum tahu apakah tape atau apa ya. Dia mendengar stereo mati nyala sendiri selama 5 menit. Padahal nggak ada orang di situ. Nah, Debra mengira itu seorang pencuri ya. Dan tiba-tiba bayinya mulai rewel ya. Bayinya sepertinya lapar. Nah, dia bingung dalam keadaan begini bagaimana dia harus bertindak ya. Toh akhirnya dia toh dia tetap mencoba untuk ke atas ya. Dia mau ngambil makanan di kulkas untuk bayi, ngambil susu ya, susu untuk bayinya. Nah, pada saat dia buka kulkas,
semua isi kulkas itu berhamburan keluar semua. Ini sangat mengherankan ya. Dan ini membuat Debra jadi sangat takut ya. Setelah itu dia masih sempat ngambil botol susu, terus dia langsung ke basement. Nah, pada saat di basement, dia langsung menghubungi ibunya dan juga kakaknya. Nah, ibu kakaknya menyarankan supaya Debra menghubungi polisi ya. Dan polisi akhirnya datang. Dan jumlah polisinya banyak sekali ya. Seolah-olah seperti ada sesuatu yang besar terjadi di situ. Nah, dan polisi itu menyaksikan semua uh, oh begini. Polisi itu mereka emang itu ya memeriksa seluruh rumah, tapi mereka tidak melihat hal yang mencurigakan ya. Nah, setelah polisi itu pergi, malamnya masih ada ya, kejadian lagi. Di dapurnya ada oven ya, itu dia punya lampu ya, menyala sendiri. Dan ini tentu membuat Debra sekeluarga heran ya, mengapa bisa nyala sendiri, dan ini kan tentu sangat berbahaya ya. Nah itu mereka melihat, tapi ya untung belum sampai ada hal yang buruk terjadi ya. Cuma mereka lihat kok bisa lampu oven itu menyala. Dan suatu hari Debra dia pernah dikasih cincin ya dari pacarnya ya. Dan cincin itu suatu hari hilang. Nah ini mengalami barang hilang ya. Ini apa merupakan ciri poltergeist juga nih. Selama 3 hari dia cari cincin itu. Akhirnya ditemukan juga. Ditemukannya di kamar anaknya, pas di bawah karpet ya. Nah, dia cari-cari. Nah, di sini ada yang aneh ya. Waktu dia masuk ke kamar anaknya, dia entah mendapat tiba-tiba timbul pikiran ya bahwa kamu nggak tahu kira-kira seperti ini bahwa barang itu kamu nggak akan lihat tapi ada di kamar itu. Nah dia mencoba lagi mencari dan dia punya perasaan punya feeling sepertinya itu di balik karpet ya. Dan benar ya setelah karpet itu dibuka dan dia dapat cincin itu. Nah setelah itu masih ada ya, kejadian lagi yang aneh. Pernah suatu hari jam 3 pagi ya rumah Debra didatangi polisi. Debra ini heran, yang saya nggak pernah panggil polisi pagi hari. Polisi itu bilang, saya dapat telepon suaranya perempuan dan suara perempuan itu sebenarnya mau minta bantuan. Debra tentu ya, dia protes karena dia sama sekali nggak nggak telepon polisi saat itu ya. Nah, setelah memberikan penjelasan ya, ya polisi itu pergi dengan heran ya. Masalahnya siapa yang menelpon itu? Dan kok bisa ya? Ya entah apakah suara mirip Debra atau enggak masih belum jelas. Tapi yang jelas suara telepon itu ingin meminta tolong supaya datang ke rumah Debra. Dan untuk seterusnya banyak ya gangguan yang dialami Debra ini ya, gangguan ciri poltergeist, barang yang hilang atau barang yang berpindah sendiri. Atau juga mereka juga pernah melihat sosok misterius yang nggak dikenal ya. Begitu didekati, sosok itu langsung menghilang. Dan bisa dibilang rata-rata ya, hampir semua kasus penculikan ya, khususnya di barat ya, ini mereka pasti akan mengalami seperti ini. Oke, slide berikut. Itu kasus Debra ya. Nah, sekarang kasus Betty Andreasen. Ini bisa dibilang kasus legendaris ya, sesudah kasus Betty Hill yang dulu itu ya, tahun 61. Nah, pada Januari tahun 1967, Betty Andreasen diculik alien di rumahnya di South Ashburnham ya, di Massachusetts. Betty masih mengalami penculikan setelah itu. Setelah diculik, Betty mengalami fenomena poltergeist yang cukup menyeramkan. Nah, yang dialami Betty ya, itu di tahun 1978 ya. Pertama dia mendengar bel berbunyi sendiri. Suami Betty langsung memeriksa ya bel itu. Dan dia lihat bel itu emang berbunyi. Nah, cuma di sini ada yang aneh. Bel itu mengeluarkan dua macam suara, padahal sebetulnya biasanya cuma satu suara. Seolah-olah ada dua tombol ya. Tapi ya, uh, bel itu cuma punya satu tombol, tapi kok bisa menghasilkan dua suara ya.
Nah, suaminya langsung ngecek dan bel itu ya nggak rusak sama sekali. Nah, ini yang mengherankan mereka ya. Dan juga pada suatu hari dua putri Betty mereka sedang bermain-main di rumahnya di suatu ruangan. Tiba-tiba lampu di dekat situ mati nyala ya. Nah, ini membuat anak-anaknya takut. Nah, di hari itu suami Betty dia menuju ke gudang di bawah rumahnya ya, bawah tanah. Nah, pada saat dia melewati lampu itu, pas di bawah lampu itu mati. Pada saat suaminya lewat ya. Nah, ini suaminya heran kok bisa begini. Terus dia balik lagi ke tombol lampu itu, dia periksa nggak ada masalah apa-apa. Dia periksa dengan apa? Mati nyala lampu ya. Dan lampu itu normal. Tapi begitu dia lewat di bawah, tiba-tiba mati lagi. Dan dia periksa, ya nggak ada kerusakan. Dan gangguan lain sama seperti gangguan poltergeist umumnya ya. Ada barang berpindah sendiri dan juga suara-suara berisik. Nah, itu selama tahun 78 ya. Mungkin hampir setahun mereka ngalamin itu ya. Di tahun 1979, akhirnya Betty dan suaminya berkonsultasi ke seorang psikiatri. Ya karena mereka sudah sangat terganggu oleh poltergeist ini. Nah, mereka menceritakan semua. Nah, di sini ada kejadian aneh ya. Suatu hari psikiatri itu diundang ke rumah Betty. Nah, terus mereka menceritakan semua permasalahannya. Nah, pada saat mereka mengantar psikiatri itu pulang, mereka mendengar ada suara pecah ya, suara piring pecah. Begitu cek di dapur yang nggak ada barang yang pecah. Nah, akhirnya mereka mengantar dokter itu di luar rumah. Ya. Nah, pada saat di luar itu jam 5 pagi ya. Kalau menurut Betty, langit cerah, banyak bintang. Ini seperti kasus di beta yang pernah saya bahas dulu. Nah, di situ mereka melihat ada objek berbentuk ya cerutu ya, selama 10 menit. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah objek itu berhubungan dengan suara piring pecah tadi? Nah, setelah itu, ya sepertinya mereka udah nggak mengalami gangguan lagi ya. Tapi di sini kita lihat ya, untuk kasus penculikan biasanya selalu akan disertai efek seperti ini, yang bisa dikatakan efek poltergeist. Oke, itu kasus Betty. Nah, slide berikut ya, next. Oke, nah ini kasus di Woodstock ya. Kalau dengan nama Woodstock pasti ingat festival musik yang terkenal dulu ya, tahun 1969. Nah, ini kejadian pada tahun 1966 ya. Ada satu keluarga bernama keluarga Carey. Ya. Ini sebenarnya nama pseudonym ya. Ya sebenarnya keluarga ini nggak mau terlalu diekspos ya, tapi mereka menceritakan pengalaman aneh. Mereka mengalami gangguan poltergeist yang menyeramkan ya setelah melihat UFO di dekat rumahnya. Gangguan ini yang umum mereka alami itu suara-suara berisik ya. Nah, suatu hari pernah terjadi yang aneh. Istri dari istri dari keluarga Carey ini ya, dia mendengar ada suara langkah di atap. Nah, terus tiba-tiba dia seperti mendapat telepati ya. Dan dalam telepati itu dia mendapat gambaran topeng suku Indian Inca ya. Ini ada di foto ya. Seperti ini dia dapat gambarannya. Tapi nggak ada ya, misalnya nggak ada pesan lebih lanjut. Dia cuma dapat sesaat, habis itu ya berhenti ya. Cuma kasus ini sangat mengherankan ya. Mengapa istri dari Carey ini dia bisa mendapat vision topeng suku India, padahal dia bukan pemerhati budaya kuno. Dan selanjutnya mereka masih mendengar suara-suara berisik. Nah, setelah itu mereka memeriksa seluruh isi rumah di sekeliling rumah ya. Mereka menemukan butiran-butiran es.
Mereka menemukan es. Padahal saat itu lagi musim panas. Ini sangat aneh ya. Terus mereka juga melihat rumput rumput yang seperti menjadi rata dan kelihatan haus. Nah, untuk waktu berikut mereka masih mengalami gangguan. Habis itu ya selesai ya. Oke, ini kasus di Woodstock ya. Slide berikut next. Oke. Nah, ini kasus penculikan di Brasil. Di nama daerahnya Botucatu. Jadi pada malam 29 November tahun 1962 ya, seseorang bernama Jose Valerio de Silva. Dia diculik alien di dekat rumahnya. Nah, dia mengalami pengalaman yang sangat aneh ya. Setelah diculik, dia dan keluarganya mengalami efek poltergeist. Nah, pengalaman ini aneh ya. Ini mirip kasusnya Antonio Villas Boas yang terkenal itu ya, tahun 57 di Brasil juga sama. Nah, coba kalau yang dialami Joe Valerio, dia ngelihat pertama yang dilihat ada makhluk, entah membawa alat atau apa ya. Ada UFO juga dia lihat. UFO itu sangat bersinar terang ya, jadi dia nggak bisa lihat jelas bentuknya seperti apa. Dan dia dibawa ke dalam ruangan. Di situ dia ada dua perempuan juga. Nah, dua perempuan itu mendekati, mungkin ya, sedang memeriksa ya, examination ya, seperti umumnya kasus penculikan. Tapi setelah itu dia nggak ingat apa-apa lagi. Nah, setelah dia mengalami ini, eh, dia dibalikin ke tempat di mana dia diculik ya. Istri dan anaknya menemukan dia di dekat, mungkin di pekarangan gitu. Nah, setelah mengalami ini, setelah diculik ini dia mulai mengalami hal-hal aneh yang merupakan tipikal poltergeist ya. Misalnya dia pernah merasa ya, kok di dapur seperti ada gas yang bocor, eh, tapi pelakunya dia dia nggak tahu siapa yang melakukan itu. Tapi yang jelas seperti ada yang mencoba membocorkan gas ya. Tentu ini sangat berbahaya ya. Tapi ya, untung nggak sampai ada insiden. Dan pernah dia lagi masak ya, dia nyalakan api itu tiba-tiba menjembur sampai 50 cm ya. Nah ini banyak hal aneh yang dialami ya. Mirip-mirip juga dengan kasus yang sebelumnya tadi. Oke. Nah ini contoh kasus yang di Brasil ya. Oke. Slide berikut. Oke. Nah Skinwalker Range. Saya rasa udah banyak tahu ya. Ini sangat ya bisa dibilang sangat legendaris. Daerah yang disebut Skinwalker Range itu ada di negara bagian utara ya. Merupakan daerah istilahnya hotbed ya. Jadi aktivitas paranormal. Fenomena poltergeist sering terjadi di sini. Selain makhluk mistis, Bigfoot, dan UFO. Mutilasi ternak juga sering terjadi di sini. Saya belum dapat info banyak mengenai poltergeist di sini. Cuma yang saya sering baca, aktivitas poltergeist banyak terjadi. Tapi ada satu kasus yang pernah saya dapat ya. Itu kasus waktu itu ada tim investigator. Itu tahun 96 atau 97 ya. Nah, selama mereka investigasi di Skinwalker Ranch, nah mereka juga ngalamin poltergeist ini, pintu kebuka sendiri atau barang yang hilang. Hanya itu yang saya ketahui dari poltergeist di Skinwalker Ranch. Tapi banyak yang bilang di sana banyak poltergeist di daerah ini ya, Skinwalker. Oke. Slide berikut, Mas Reza. Ya. Nah, ini penting ya. Konflik di era 60. Dalam teori poltergeist kan dikatakan kalau seseorang atau masyarakat sedang tertekan, poltergeist biasa muncul. Entah poltergeist atau UFO. Nah, khusus di era 60 ini ada yang menarik ya. Di tahun 1969, pernah diadakan festival musik di Woodstock ya. Jadi musisi seperti Jimi Hendrix, dia ikut manggung di sana. Festival besar ini menjadi pelarian ya, pelarian kaum muda saat itu.
dari masa depresi era 60 ya. Waktu itu sedang ada entahlah gejolak. Ya, ada gejolak, ada revolusi ya di era 60 itu. Suasana era 60 menjadi era pemberontakan generasi generasi muda di Amerika Serikat. Nah, di era itu juga ada banyak konflik sosial dan perang Vietnam. Misalnya eh, Presiden John F. Kennedy ya, dia dibunuh tahun 63. Terus Martin Luther King itu tahun 1968 ya. Dan nggak lama kemudian adiknya John F. Kennedy dibunuh. Dan perang Vietnam waktu itu juga sedang berkecamuk ya. Dan di era 60 juga ada kasus terkenal Socorro ya, di daerah Socorro, New Mexico, di mana polisi melihat UFO. Terus pada saat di era 60 itu juga, pesawat luar angkasa ya, Gemini 1, dia juga Mana lihat? dia juga melihat objek yang tidak dikenal. Nah, dalam catatan NICAP ya, NICAP atau pokoknya komunitas UFO di Amerika, di tahun itu ada 562 penampakan. Di tahun 64 aja udah sebanyak itu yang dialami di Amerika. Juga ada kasus swam gas yang terkenal ya, tahun 66. Nah, menurut beberapa psikiatri dan para psikolog, dalam konflik sosial, di mana seseorang atau masyarakat sedang tertekan, fenomena UFO dan poltergeist biasanya muncul. Dan itu sepertinya terjadi sampai saat ini bisa dibilang. Seperti waktu saya bawa beta atau gelombang UFO, saya kasih contoh kasus di Belgia kan. Itu selama 2 tahun Belgia mengalami gelombang UFO dan itu berhubungan dengan suasana politik saat itu ya. Waktu itu lagi sedang puncaknya perang dingin. Dan akhirnya kita lihat perang dingin selesai di ya bisa dibilang di akhir tahun 80. Cuma yang menariknya bersamaan dengan munculnya gelombang UFO. Gitu. Oke. Okay. Ya, slide berikut ya. Next. Oke. Okay. Ya. Nah, ini menarik ya. Data statistik. Ini saya ambil dari bukunya Ufolog Legend ya, John Keel. Tapi bukan dia nyelidikin, dia dapat info dari ada komunitas yang lain ya, komunitas paranormal. Nah, yang didapat John Keel ini menarik ya. Walaupun memang ini terjadi di abad dulu ya, tahun 1800-an. Di sini kita lihat ya, adanya paralel antara fenomena UFO dengan fenomena poltergeist. Nah, garis titik-titik ini di gambar atas ya, statistik di atas, garis titik-titik itu laporan poltergeist. Nah, yang garis hitam itu laporan UFO. Kalau kita lihat ya, hampir bersamaan ya, hampir bersamaan. Dan juga di gambar statistik yang kedua di bagian bawah juga ada ada yang paralel juga, hampir bersama juga fenomena UFO dan poltergeist. Ini contoh di abad dulu ya. Yang saya ingat ya, kalau di tahun 1800-an ya, Amerika saat itu sedang dilanda pesawat airship yang misterius, yang mirip-mirip Zeppelin ya. Nggak mirip banget sih, tapi ya mereka sebutnya airship. Dan dari bukunya John Keel saya baca banyak ya kalau airship itu lewat, fenomena poltergeist itu terjadi. Misalnya ya ada barang hilang atau berpindah sendiri. Gitu. Jadi menarik ya kalau kita amati dari abad dulu ya, setiap ada penampakan benda tak dikenal dan itu ya bersamaan dengan poltergeist itu terjadi. Saya belum ada data yang sekarang ya, ini data yang abad dulu, tapi saya kira ini sepertinya bisa kita teliti dengan statistik ini untuk fenomena di zaman sekarang. Oke, next ya, ini terakhir ya. Nah, ini rekomendasi buku ya. Ini kalau kita lihat covernya emang sekilas seperti buku horor ya. Tapi sebetulnya buku ini unik ya. Ini tentang poltergeist, tapi dalam konteks UFO. Jadi pendapatnya Jack Vale, pendapatnya John Keel, dan beberapa ufolog yang lain, itu ada di buku ini. Nah, di buku ini juga, saya belum baca buku ini ya, tapi di buku ini saya pernah lihat isinya, ada yang menarik di situ ya, bahwa di era 60, poltergeist itu lagi juga ikut bergejolak juga, ikut banyak muncul, bersamaan dengan yang saya bilang tadi, adanya pemberontakan dan konflik sosial di era 60. Cuma saya belum baca ya, tapi saya pengen
ada niat mau beli buku ini ya. Jadi buku ini walaupun memang tentang poltergeist, tapi dilihat dalam konteks UFO. Ya, oke. Ini pengantarnya ya. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama mengenai UFO dan poltergeist. Oke, saya kembalikan ke Mas Reza. Oke, Oke, ya, terima kasih eh, Mas Dino Michael. ya, Pemaparan yang terima, menarik dari Mas Dino Michael, bagaimana adanya ya, paralel antara fenomena poltergeist dengan fenomena UFO. ya. Nah, sebelum saya ini ya memberi apa namanya Oh ya, memberi kesempatan pada teman-teman bertanya, mungkin saya ingin bertanya ya, katakanlah pertanyaan silakan. saya ini pengantar ya, pengantar untuk pertanyaan teman-teman yang lain nanti. Oke, Apakah silakan. UFO ini memicu poltergeist ataukah poltergeist memicu penampakan UFO? Kalau menurut Ya. Mas Dino, kira-kira yang mana? Menurut saya poltergeist memicu penampakan UFO. Poltergeist dulu, Oke, baru UFO. Misalnya contoh di Australia, di Kelly Cahill ya, yang tadi yang Kelly Cahill di Australia, itu sebelumnya udah banyak terjadi poltergeist di situ. Ada dua kasus terkenal. Dulu saya pernah bahas di Beta Talk. Jadi poltergeist dulu, baru fenomena UFO. oke, Ya, oh, oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mungkin tulis di kolom chat nah, untuk silakan ada pertanyaan tanggapan atau pertanyaan boleh. topik ini. Ya, Nah, ini Mas Dino, selagi kita nunggu pertanyaan ya, dari teman-teman atau komentar dari teman-teman, ya, tadinya saya itu mau membuat PowerPoint tentang ini ya, list ya, list apa ciri poltergeist dengan maksud saya ciri ya. poltergeist dengan ciri efek dari penampakan UFO. Cuman Oh, masih belum sempat tadi itu karena saya masih oh, ya, jadi kantor saya yang dulu itu ya. lagi ada pindahan gitu lah. Jadi harus Oh, oke, bantu-bantu. oke. Oke, Ya, it's eh, okay. nanti mungkin saya sambil jalan saya akan ini ya coba Ya, apa ya memberikan pendapat ya kalau boleh. poltergeist itu kira-kira gimana, UFO Ya, kira-kira gimana. Nah, tapi sebelum ya, itu kita persilakan dulu teman-teman ingin bertanya ya. silakan mungkin raise hand atau mungkin tulis di kolom chat. Nah, Nah, saya mungkin akan Mas Reza boleh atau mungkin nanti ya nggak usah sekarang mungkin ya bisa menceritakan sedikit juga apa yang pernah dialami ya sebelumnya. oh Nah, iya iya Mas Inu. it's Nanti okay. Nah, nanti saya jadi akan kita uh, ya. saya lihat Nah, ada nyambung-nyambung dikit kayaknya. nah, saya akan coba membaca ini ya tanggapan dari Mas Gatot. Ini Mas Gatot Ya, bercerita di kolom chat ya. Ah, ya, di Surabaya, ini menurut cerita Mas Gatot ya, di Surabaya ada kasus seperti itu juga, heboh ya, di tahun 1980-an. Saya tahunya oke, dari Mas Nur, terus saya tanya ya, ke ibu saya. ya, Beliau ingat memang benar pernah terjadi di rumahnya dokter, dokter siapa lupa. Nah, dokter ya, terkenal di Surabaya. Ada ya, benda-benda dan atau perabotan-perabotan melayang. Lokasi di Surabaya Pusat, lupa nama jalannya, dekat Jalan Dokter Sutomo sepertinya. oke, Nah, ini kemudian Mas Gatot menambahkan entah tahun 1980-an atau 1970-an ya. Nah, ya, ini kemudian dari Mbak Puji juga menjelaskan televisi dan AC di rumah saya sering menyala sendiri, padahal tidak dipasang timer. Wah, ini sangat poltergeist ini ya. ini sangat Ciri-ciri yang poltergeist ini. ya, ciri-ciri yang sering nampak di kasus-kasus poltergeist. Iya. Nah, Nah, tapi itu boleh sedikit saya tambahkan ya. boleh boleh. Untuk Mbak, nggak untuk Mbak Puji, apakah dia, sorry, harmonis di keluarganya? Itu dia. Sebenarnya kalau dalam keadaan tertekan, keluarga itu di Hmm. rumah tangga ya, nah itu biasanya memicu hal-hal seperti itu. Oh, mungkin maksud Mas Inu, Nah, apakah pada saat kejadian tersebut ya, ada kejadian suasana yang sedikit panas gitu ya di rumah ya gitu. seperti Jadi kasus di hmm, Indianapolis tadi, yang tiga perempuan itu mereka tiap hari marah-marah, bertengkar terus, sampai tetangganya juga terganggu, ini ada apa gitu ya. Jadi kan hmm, hmm. ada yang nggak harmonis kan. Nah, Iya iya mungkin ya, mungkin ini kan cuma menduga ya. iya.
Dan kemudian Mbak Sorry. Puji juga melanjutkan, oh ya, Ya. lampu-lampu di rumah juga sering putus atau mati di bawah atau Waktu. di bawah, jadi mati sebelum waktunya maksudnya itu. Mati, Oh, jadi kan lampu ini kan ada durasinya ya, kira-kira ya mungkin 2 atau 3 tahun gitu ya. Nah, ya. lampunya itu mati sebelum eh harusnya lampu itu mati gitu. Oh, oke, oke, Nah, oke. ini Mas Gatot juga menambahkan ada buku khusus tentang ini, The Poltergeist Phenomenon by Michael Clarkson. Oh ya, saya tahu Clarkson buku ya. itu. Nah, rasanya semua kasus-kasus yang dipaparin Mas Dino dijelasin di situ. Oh ya, ha. Nah, ini Betul, betul. dari Mbak Puji berkomentar, Iya. rasa-rasanya di rumah lagi harmonis aja Mas Dino. Jadi tidak Oh, ada oh ya. suasana yang Oke. bagaimana gitu. Ya. Saya selain nggak harmonis bisa juga biasanya ya ini emang teori yang masih belum bisa di apa pastikan ya. Kalau ada anak remaja mengalami pubertas ya, nah itu rawan kalau lagi ya, diganggu poltergeist. Seperti kasus keluarga di Enfield yang ada di film Mhm. Conjuring itu, nah Ed, itu dia. apa apa tadi Mas? Enfield? Enfield, Oh ya, bisa lihat di Enfield ini Enfield ya. apakah yang ini ya, yang Film Conjuring. Amityville kali Pak. Amityville. oh, Amityville, Amityville masih namanya, Oh, beda Amityville. beda. Amityville beda. Ini Conjuring 2. Kalau pernah ingat film Conjuring 2, nah itu kasus Enfield kan di apa? Diceritakan di film itu kan. Mhm. Conjuring, Conjuring 2 ya. Kalau Amityville itu lain lagi. Oh, Itu yang saya ingat sih antara yang itu atau ini karena mirip-mirip ya namanya ya. Itu ya yang betul. apa yang ada kasus yang ini ya. Jadi ada kayak ya penampakan penampakan babi ya di rumah itu ya. Jadi ada Oh iya ya, yang mana itu Amityville ya ya. Mas Dino ya? Itu Amityville. Itu yang babi Amityville raksasa. yang babi itu ya. Iya, babi raksasa setinggi Oh iya iya iya, 42 itu. babi Ya, raksasa. itu. Wah, itu memang angker ya, darah itu. Hmm, hmm, hmm. Kalau Nah, Enfield itu Conjuring 2 ya, kalau masih ingat ada film yang dulu itu ya, tahun ya ya. 2016. Ah, itu Conjuring Enfield. tuh film yang bagus sih Conjuring itu. Bagus lah, bagus sekali itu. Bagus. Nah itu, di situ Enfield dibahas. Ah, Nah, ini apa namanya? Kalau saya amat-amati ya, ini mungkin Mas Dino bisa menambahkan ya. ya, oke. Jadi kalau fenomena UFO, Ya, dia itu lebih cenderung ini kalau abduction UFO ya, dia ya, ambil orang, ya, observasi, kemudian ya, dikembalikan. ya, Atau dia kasus misalkan kasus UFO sighting ya, ya, ada satu orang dikelihatin UFO lewat, entah itu UFO itu lewat atau UFO ini melakukan sebuah tindakan ya. ya. Oke. Atau uniknya UFO ini dilihat oleh banyak orang. Dia dilihat banyak orang seperti Oh kasus ya, di Ariel School ya itu dilihat banyak orang. ya, Betty Betty dan Barney Hills itu dilihat lebih dari satu orang ya karena dilihat oleh suami istri. ya. Nah, tapi kalau poltergeist ini ya menurut saya fenomena ini justru seperti mocking ya. Mocking itu kayak dia itu kayak menggoda, membuat marah Oh, penghuni rumah, ya kan? Tapi betul mas. kalau fenomena UFO dan alien, apakah dia sampai menyembunyikan barang-barang gitu? Saya rasa sih belum pernah ada ya. Tapi memang ini ada paralel ya, seperti yang tadi Ya. diagramnya John Keel tadi itu. Nah, Oh ya, tadi kan kata Mas Inu juga poltergeist ini bisa memicu UFO gitu kan? Poltergeist ini bisa ya, memicu UFO. Nah, betul. Sangat malah. j- jadi kalau yang saya cermati sih poltergeist ini rasanya lebih ke dia membuat eh, gangguan-gangguan yang lebih ke arah apa ya menggoda penghuni rumah sih, Ya. menggoda penghuni rumah. Oh ini silakan loh teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Nah, ada Halo Mas Yunus, tes tes Mas Yunus. ya masih. Nah, Oh oke tadi ya masih masih. Suara oke dengar? oke oke sorry sorry Ini mungkin internet saya yang terganggu. Oke ini Mas Dwinanto silakan Mas Dwinanto. oh,
Oh ya, oke. Silakan Mas Dwinanto. Selamat malam Mas Dino, Mas Reza. Malam Mas. Mas. Ya. Ya, Mas Dino, ini aku mau nanya aja. iya, Kalau misalnya di daerah Flap, iya. itu kemungkinan besar pernah ada nggak itu kisah-kisah poltergeist? Gitu. Kira-kira Ya. Mas Dino pernah pernah ini kan pernah Oh, dapat informasinya. iya, iya. Mhm. Ya, justru pada saat flap biasanya, Oh, pada saat ah, UFO flap jadi ya itu, ya, sebentar Mas Indo. Sorry, saya potong. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu UFO flap ini apa. Nah, mungkin Mas Indo bisa memberi keterangan oh, lebih lanjut. oke. Oke, saya jelaskan dulu ya. UFO flap itu jadi penampakan UFO berturut-turut di suatu area yang kecil ya, atau di wilayah tertentu. Gitu. Kalau UFO wave, penampakan berturut-turut tapi di area lebih luas. Itu bisa satu negara. Jadi seluruh negara bisa mengalami penampakan UFO yang berturut-turut. Jadi cuma beda wilayah aja. Kalau flap kecil, kalau UFO wave lebih lebih besar, bisa satu negara. Nah itu. Ya, mengenai tadi pertanyaan Mas Dwi, ya justru pada saat UFO flap itu juga ada banyak catatan ya mengenai aktivitas poltergeist. Jadi ya, hampir bersamaan. Itu dia. Jadi kalau terkait Flap, Iya, itu ini nih, saya kan nangkepnya kalau poltergeist itu masalahnya domestik ya. Nah, apakah iya. pernah ada informasi mengenai kejadian poltergeist yang memang terjadi di satu wilayah, misalnya dalam satu satu Oh, kecamatan atau dalam satu kota iya, tiba-tiba terjadi ledakan poltergeist gitu? Karena saya nangkepnya kalau poltergeist nih kejadiannya domestik ya. betul Mas. Gimana Tapi Mas gini, Dino? ya, saya paham. Justru itu. Ini yang saya jelaskan tadi. Di kasus di Indianapolis tadi. Pertama yang kasus multi poltergeist ya di Indianapolis yang tiga perempuan di rumah itu kan yang tiap hari marah-marah terus. Nah, kasusnya Debra Jordan yang difilmkan Bud Hopkins itu juga di Indianapolis kan. Jadi, oke. Kalau soal bersamaan, saya belum dapat info yang pasti. Tapi kalau satu lokasi ada poltergeist, di situ juga akan terjadi ya fenomena UFO yang Mhm. bahkan fenomenanya bisa lebih sangat luar biasa gitu. Kasusnya ini Debra Jordan pasti Mas Winanto tahu ya, buku Intruders tahu ya? Intruders. Nah, Iya iya terkenal itu. nah itu Iya. kasusnya Ada Debra. filmnya kan? Nah, ada filmnya. Nah itu kasusnya Debra. Jadi sama-sama satu lokasi. Kalau bersamaan Artinya saya belum, ah, ya. Oh sorry, kalau bersamaan saya belum dapat info seperti itu. Jadi maksudnya ada poltergeist ini, terus habis ada UFO, saya belum sejauh ini saya belum dapat ya. Tapi kalau itu poltergeist terjadi, ya pasti akan terjadi UFO juga. Ya entah kapan gitu ya. Tapi masih di satu ya katakanlah satu wilayah. Ya itu sih. ya. Enggak, bukan. Maksud saya tertariknya tuh kalau misalnya ada flap, flap itu kan Ya, kejadiannya mungkin tidak di satu dua iya. tempat atau satu dua kasus ya. Kadang flap itu kan bisa 10 kasus, 20 kasus dalam satu Ya. wilayah kecil. Atau Bisa banget. mungkin wave seperti itu ya dalam wilayah Iya, yang lebih besar ya. besar. Satu Kira-kira negara. kalau misalnya kira-kira kalau misalnya timbul poltergeist seperti ini, apakah memang dalam satu wilayah tersebut Iya. ataukah hanya masalah satu rumah gitu, domestik aja? Pernah Oh nggak iya. misalnya dalam satu kota itu terjadi kegaduhan, mungkin apa namanya terjadi gelombang poltergeist dalam satu Oh, kota karena adanya flap? Ya. iya. Apakah pernah ada seperti itu, Mas Dino? Sejauh yang saya tahu seperti serentak itu belum ada ya poltergeist serentak. Itu belum ada mas. Cuma eh ya sebenarnya saya lebih bermaksud ya suatu indikator aja gitu mas. Kalau ada poltergeist ya di domestik, nah itu daerah itu pasti juga banyak pemunculan UFO. Begitu sih. Tapi kalau bersamaan yang masuk Mas Winanto sejauh ini saya belum belum dapat info mengenai itu serentak ya. Ya. Baik, Poltergeist Mas itu emang Dino. ya, domestik emang. Ya, Baik-baik, Mas Dino. Terima kasih, ya Mas. sama-sama Mas Wi. Oke, ini ada tanggapan dari Mbak Puji ya. Iya, Mas Reza, artinya kasus poltergeist ini menjurus ke metafisik dong. Makhluk-makhluk demonik biasanya yang suka jahil dan nakal.
Terus Iya, juga ditanggapi juga, so poltergeist kalau mau dihubungkan dengan UFO dan alien-aliennya, maka apa nih? Aduh, mereka iya. bisa digolongkan sebagai demon atau setan begitu. Nah, Nah, ini saya ya. akan coba jawab ya. Kebetulan ini ada intruder Silakan. nih. Saya akan jawab pakai jawabannya Bud Hopkins. Boleh, boleh. Jadi Bud Hopkins itu di pengantarnya itu mengatakan, Ya, apakah Anda itu ufolog, apakah Anda itu seorang ibu rumah tangga, apakah seorang dokter atau apapun itu, ya, ketika membicarakan soal fenomena UFO dan alien, maka Anda akan ya. dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan yang vivid. Vivid itu kayak gimana ya? Kita tidak bisa Ah, memastikan, terus susah untuk ah, dibayangkan. Maksudnya, ya. kita tidak yakin ketika kita mengalami encounter itu kayak perasaan unrealistik, sesuatu yang apakah ini benar, apakah tidak, gitu. Oh ya, Jadi memang oke. ketika kita menghadapi fenomena UFO dan alien itu memang susah untuk Ya, dijabarkan. Nah, itu yang rasanya sampai sekarang ini ya Mas Dino ya masih jadi PR ya. buat teman lain kan ini juga ditulis oleh Bud Hopkins di bukunya Oh ya. seperti itu. Tuh, bukunya mungkin boleh kasih lihat sebentar buat teman-teman ya. Untuk kasus Debra Jordan yang saya di slide tadi, ya itu berdasar dari buku ini. Gitu. Oh, sebentar, sebentar. Oh, enggak, saya cuma kasih lihat di kamera aja. Ini bukunya. Oh, jadi gini maksudnya, gini atau Ya, gimana? nggak cuma mau kasih lihat. Teman-teman ini bukunya ya untuk Oh kasus ya, Debra Jordan ya, Intruders. saya Itu coba tahun cari 8. ya, Debra Jordan. Tapi kalau di buku ini kalau nggak salah dia namanya Debbie ya. Debbie Siapa? Jordan. Ini saya nggak tahu DB. kenapa dia bisa berubah. Bentar, kok ada suara Sebentar. ya? Ada yang Ya. ngobrol. Nah, Oh enggak. Debbie. kalau nggak salah kan di buku itu bukan Debra tapi Debbie ya. Oh inilah, sebentar, sebentar. Tuh, sebentar. Debbie belum ada. Nggak ada di sini nama Debbie itu. Saya ambil buku dulu sebentar ya. Sebentar. Oh, iya. Ya. Jadi Bud Hopkins ini teman-teman, beliau ini seorang ufolog yang apa ya dalam penyelidikannya atau jalan yang dia tempuh untuk menyelidiki UFO dan alien ini sering melakukan wawancara dengan orang-orang yang merasa dirinya bertemu dengan UFO maupun alien seperti itu. Nah ini seperti ini ya misalkan ya di bukunya Bud Hopkins ini saya membukanya harus pelan-pelan sudah lama ini kayak ada sketsa penampakan alien ya. Oh ya, itu Hmm. alien ya. Terus ini juga ada kesaksian dari anak kecil yang merasa melihat alien ini seperti berleher seperti kura-kura. Nama anak kecilnya ini eh Sketch by Katis. Kathy namanya. Nama anak kecilnya Kathy. Oke, tidak. Saya ingatkan. Aha. Oke, ya. Ini juga ada penampakan alien yang memiliki rambut ya dengan UFO-nya Oh yang ya, aneh. Nah, kemarin betul. ini saya tambahkan sebentar ya Mas Dino. Jadi Boleh, silakan nggak apa-apa. kemarin Silakan. di presentasi yang lalu ya, di presentasi yang lalu tentang UFO dan film science fiksi, Iya, saya mengatakan bahwa kebanyakan teman-teman akan menemui bentuk UFO yang gemerlap canggih itu hanya di film Hollywood, hanya di film betul. Hollywood. Tapi biasanya UFO yang Iya, real berdasarkan kesaksian orang-orang itu bentuknya iya. tuh aneh-aneh ya. Betul, Ini aneh-aneh emang. kalau saya pikir sih dalam imajinasi saya ini seperti tandon rumah ya, tandon rumah, tahu apa toren, seperti toren. Bentuknya Iya, emang aneh ya, bentuknya emang aneh. Jadi kayak misalkan teman-teman lihat apa namanya The Close Encounter of Third Kind punyanya Steven Spielberg itu wah gemerlap lampu iya, sekali. Ya memang ada UFO yang bercahaya, sering sekali UFO menampakkan diri dengan cahaya. Cuman eh, iya. hanya di Hollywood saja itu UFO-nya lebih dibuat sangat-sangat canggih. Canggih, Tapi Pak. rata-rata penampakan UFO ya bentuknya ya seperti ini gitu ya. Kalau Betul, betul. kalau apa kayak kayak kata Mas Dino di diskusi kami berdua itu bentuknya
nggak canggih atau cenderung jelek gitu ya, cenderung jelek. Iya, iya, sangat, iya, nggak bagus ya, Nggak cenderung bagus, aneh, iya nggak bagus, cenderung nggak tidak bagus. tidak bagus. Iya. Saya bahkan bisa katakan 90% ya dari ya semua UFO yang terlihat ya seperti itu. Nah, ini saya mau kasih lihat bukunya. Ini yang di slide tadi, saya berdasarkan buku ini ya. Nah, coba kalau di sini namanya Debra Jordan ya. Ya, jadi Oh, uh, uh, eh, Mas Dino, eh mati tuh mic-nya. ya udah nyala ini. Oke, nah, Oke. Nah, jadi seperti ini gambar. Bisa kelihatan ya, jelas. ya, Oke. extraordinary contact. Nah, di buku ini Itu kalau poltergeist. di buku namanya Kathy Davis, Oh, Kathy Davis. Oh, cari Kathy Kathy Davis. Davis. Bentar, bentar, bentar. Oke. Oh ya, Kathy in New York nih ada nih. Kalau di Ya, oke. Intruders, Kathy in New York. Tapi kalau di buku lain, dia namanya Debbie. Nah, saya lupa judulnya Wah, apa ya. Karena mhm. karena terus terang, ini saya belum jelas ya. Sebenarnya dia sama Bud Hopkins katanya nih ada sedikit masalah, jadi dia memutuskan Namanya menulis dirubah-rubah. ya namanya dirubah-rubah gitu. Sebenarnya menurut dia film Hmm. Intruders itu penuhnya akurat, makanya dia jadi ada masalah Oh, sedikit dengan Bud Hopkins gitu kalau saya nggak salah paham ya. Nah, hmm. nah ini makanya dia akhirnya nulis buku ini sendiri ekstra. Oh, itu tulisan Kathy tadi, ya, Debbie tadi, bukan tulisannya Bud Ya, Hopkins ya. bukan, kalau ini sendiri. Nah, di buku ini Poltergeist dia ceritain abis. Itu yang di slide tadi yang saya ceritakan. Nah, itu berdasarkan buku. Oh, Kalau di kalau itu nggak tahu ya yang dipegang Mas Reza, entah saya terus terang belum baca sampai habis waktu itu, tapi kelihatannya nggak dibahas kayaknya ya. langsung. Oh. Ah, ini Mas Dino Nah, ada pertanyaan ya dari Mas Sony ya. oh ya silakan. Oke, Mas Sony masih ada nggak di sini? Oh, ada. Mas Ya, Sony bertanya, Mas, bagaimana dengan cerita seseorang yang pernah mengalami peristiwa di luar nalar logika, ilmiah atau biasa disebut metafisik? ya, Lalu di kemudian hari seorang tersebut pernah melihat UFO dan mungkin kejadian tersebut tidak sekali sepanjang umurnya. Artinya kejadiannya ini berkali-kali ya. Apakah ada oke. keterkaitan antara peristiwa-peristiwa keduanya ya? Jadi ada maksud ini mungkin ada peristiwa yang di luar logika yang Ya, dialami orang ini, kemudian ya. orang ini juga melihat UFO dan melihatnya itu lebih dari sekali. Nah, menurut Mas Dino, apakah peristiwa metafisik dan UFO ini berhubungan gitu? Oh ya, menurut saya sangat Hmm. berhubungan. Saya bahkan bisa bilang istilahnya definitif, tegas ya, sangat berhubungan. Cuma masalahnya gini, tetap ya kita masih harus ya apa berhati-hati sedikit bahwa apakah dia 100% metafisik belum tentu juga. Sebenarnya kalau pakai teorinya Jack Valley, UFO itu kan kombinasi antara fisik dan metafisika ya. Hmm. Jadi kalau ditanya berhubungan, ya jelas berhubungan. Tapi apakah murni metafisik? Belum tentu juga, Pak. Belum tentu juga ya. Kombinasi kan seperti kata Vale kombinasi dan saya setuju. Makanya UFO kan kadang-kadang bisa kelihatan fisik, tapi apa mereka punya karakter juga bisa menghilang apa ya itu udah seperti metafisik. Jadi kombinasi jawabannya. Kalau menurut saya gitu. Hmm. Jadi jawabannya kombinasi Mas Sony ya. Iya, Jadi apa kemungkinan besar memang ada hubungannya. Nah, iya, kalau merujuk pada Jacques Valley, iya. ciri UFO memang kombinasi antara metafisik dan fisik ya, Dan seperti itu ya. iya, Oke. seperti itu. Jadi kalau Mas Sony bilang apa hubungan metafisik, ada 100% definitif ada. Cuma apakah dia betul-betul metafisik? Nah, ini saya cenderung masih belum belum sepenuhnya ya. Makanya apa teori Vale tadi ya lebih lebih pas kombinasi antara fisik dan metafisik. Nah, Oke, ini belum ada yang bertanya lagi. Nah, mungkin ada yang ingin menanggapi bertanya. mungkin ada yang ingin menanggapi. Saya lihat ada teman-teman yang baru bergabung di sini ya. Seperti Oh, seperti sebentar, seperti mungkin yang namanya Mahadewi, oh kemudian ya, Handoyo, kemudian Sujaswadi Amyarsa gitu ya. Selamat datang di Beta Talks ya.
Kemudian ada Selamat datang. Muhammad Rizyan Anggra Hidayat. Oke. Ya. Dan ada J. Hendrik. Ini pakai G. Kalau pakai J, wah ini jadi Oh, gitaris ya. Jimi Hendrix. Oke, itu di oke. beta Jakarta saya ingat ya. Nah, Oh iya, oh iya, iya. Mhm, kalau di beta publik, nggak tahu, sepertinya nggak ada yang mungkin nggak masuk di situ ya, members mhm, itu. mhm. Oke, Mas Reza sambil nunggu pertanyaan apa ini, saya mau jelaskan yang menarik. Mesti lihat slide tadi yang konflik era 60 ya. Ini Oh ya, sebentar. sangat relevan nih, sangat maha penting nih buat kita semua. Maha penting. Wah, maha penting. Yang Sebenarnya mana kita ya belum Mas Dino tadi? eh yang ada Jimi Hendrix ya, Jimi konflik Hendrix, gitaris. gitaris tuh. Itu judulnya konflik era Oh ya, 69. konflik era 60. Nah, ini penting sekali karena di era 60 kan Oh, era lagi banyak apa era revolusi ya. iya, iya. Eh, ya revolusi budaya, terus juga apa ya hippies. Ya pokoknya yang bahkan disebut istilah the 60s ya. Jadi bisa dibilang ya kalau kasar itu era pemberontakan lah ya. Hmm. Itu juga konflik, ada banyak konflik ya. Salah satunya terkenal ya perang Vietnam. Terus juga ada konflik sosial dan juga ini pembunuhan John F Kennedy kan juga tahun 60-an ya. Iya. Kennedy, Martin Luther King sama adiknya John F Kennedy. Kalau Marilyn Monroe saya lupa apakah era 60 juga ya. Nah, mungkin kalau ada yang tahu mungkin bisa itu. Tapi yang jelas ya, itu era pemberontakan. Nah, kalau dilihat dari ini Mas Reza ya, kalau teori para psikolog, kalau seseorang atau masyarakat lagi tertekan, nah itu memicu munculnya poltergeist. Hmm. Mengapa saya ngambil era 60? Sebenarnya di buku tadi, di buku rekomendasi yang tadi itu, Hmm. di situ ada judul, title-nya menarik ya. Cuma saya belum baca. Cuma di title-nya dibilang era 60 itu ya poltergeist sedang berevolusi. Nah, itu menarik sekali. Cuma sayang saya belum punya bukunya, jadi saya belum bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi ya menarik aja gitu. Evolusi dari Buku poltergeist. yang ini ya? Apa bukan ya? Betul. Ya, betul betul. Oh, Ah, ah. Dan juga kasus UFO yang terkenal kan, yang polisi dan yang di Sokoro itu, Mas. oh Mas Reza iya. pasti Sokoro. Terus yang saya tahu ada Gemini ya, pesawat ruang angkasa. Hmm. Kalau nggak salah itu unmanned ya, jadi tanpa awak ya. Kalau nggak salah Hmm. ya, Gemini satu. Nah, itu ya ya kalau katanya ada objek lagi mendekati. Pokoknya tahun 60 itu lagi rame-ramenya deh. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita hubungkan dengan yang ya masih katakanlah belum lama ini ya, yang balon itu, balon lewat Amerika, ya kan sebenarnya suhu politik lagi memanas juga kan, Amerika dengan Iya. China, dengan Taiwan, ada UFO muncul, cuma bedanya UFO yang ini nggak seramai waktu dulu, itu ada Hmm. perbedaannya. Itu dia. Hmm. Oke. Wah, menarik ini. Ya. Nah, kebetulan ini ada, nah ini slide-nya data statistik ya, ini kita lihat ya. Cuma ini tahun 1800 ya, tapi kita lihat ya, ini menarik ya, hampir bersamaan ya. Jadi yang garis hitam itu UFO, yang titik-titik itu poltergeist. Hampir ya paralel lah kalau bisa dibilang gitu. Oh ini Mas Firman komen ya. Oh ya, silakan. Kemungkinan bangsa-bangsa ekstraterestrial ini sudah mampu memiliki kemampuan memanipulasi dunia fisik dan metafisik. Mereka kan Ya, manusia di tata surya selain kita. Katakanlah mereka mampu mengorganisir atau memanipulasi dunia jin, termasuk dark matter dan lain-lain. Kemudian Mas Firman juga menambahkan 60-an juga ramai banget penampakan UFO, termasuk penampakan di Wright Patterson dan Edward AVB. Juga situs-situs rudal nuklir US. Kemudian Mercury, Gemini, dan Apollo semua diikuti UFO, kodenya Santa Claus. Nah, ini. Jadi kalau ada UFO, ya, mengikuti Mercury, Gemini, dan Apollo ini katanya kodenya adalah Santa Claus. Sebentar, ini saya yang lag atau Mas Dino ya? Halo, halo, halo. Mas Dino? Halo, Mas Dino? Lah, hilang. Mas Dinonya putus kayaknya. Putus.
Oh, enggak, saya lagi ngomong dengan orang lain. Enggak, terus aja, Pak. Sini. Hah? Enggak. Kalau Ferry ini selalu unik kejadian-kejadiannya. Oke, mungkin ini Mas Dino sinyalnya sedang bermasalah ya. Nah ini, Mas Reza, ya, ya itu Mas coba Dwi. buka slide yang di apa penculikan Botu Katu. Botu Udah Katu, termasuk. sebentar. Loh, Mas Dino kok belum masuk ya? Atau sudah masuk ya? Ini, connecting audio. Oke, Botu Katu. Botu Katu itu apa ini ya? Halo, halo. Halo ya. Oh Oh, ya, nggak. Tadi kayaknya koneksi terganggu ya. iya. Hmm. Oh, poltergeist suka bisa mengganggu alat elektronik katanya. Poltergeist mengganggu diskusi UFO. Nah, Ah, ini Mas Dwi, penculikan di oh Botu ya, Katu. Gimana Mas ya. Dwi? Nah, ini Mas Dino tuh yang bisa cerita tuh. Kayak Oh, Antonio Villas-Boas itu ya, Ya, kalau iya, nggak salah. mirip-mirip. Nah, Joao Valeria da Silva. Iya. Persis itu, persis. Sampai pesawat-pesawatnya juga persis, hampir sama sih. Ada Nah, hampir laddernya sama. juga turun ke bawah. Mas Iya, Dino mungkin bisa cerita itu. saya sebenarnya baru baca cerita ini kemarin loh. Ini ya. Jadi kalau ya yang saya ingat saya dia dibawa masuk ke pesawat, tapi pesawat itu kan mengeluarkan cahaya sangat terang, jadi dia nggak bisa menggambarkan bentuknya secara jelas. Nah, tapi dia dibawa ke ruangan. Nah, di situ dia lihat ada dua perempuan memeriksa dia gitu ya. Tapi ya nggak sampai seperti Antonio Villas-Boas ya, karena begitu perempuan itu menyentuh badannya dia hilang, langsung blank si Joao Valerio. Tapi di badannya itu ada kayak bekas, entahlah bekas luka atau apa ya. Nah, ini oh, dipoto yang dari di dadanya itu ya, bener ya? ya sebelah kanan. Ha. Itu ada keterangan jadi gambar itu. Nah itu, ya, jadi ada This one not lesion on right breast. Oh, iya, iya, iya. ya, di dada sebelah kanan. Jadi itu bukti fisik ya. Nah sesudah dia diculik, nah dia ngalamin efek poltergeist tadi. Itu ya di dapur itu ya Mas Reza ya, yang dia lagi Ya, nyalain ya, lagi. ya, ya. Apinya Jadi bisa sampai 40 cm. di ceritanya itu dia bersama anaknya yang usianya 15 tahun itu Ya, kalau nggak salah sedang merebus apa ya, merebus atau memasak di dapur tuh. ya. Nah, api itu naik sampai 50 cm gitu. Oh, Apinya di kompornya itu. betul betul. Terus juga itu ya Mas ya, gas bocor kalau nggak salah ya. Oh ya. Itu kalau nggak, saya baru baca belum lama ini. Jadi, Bisa nggak kira-kira itu poltergeistnya dari anaknya yang usia 15 tahun itu? Nah, pemicunya mungkin ya maksudnya ya pubertas itu ya. mungkin juga Ya, sih, mungkin ya. karena dua anaknya di situ remaja loh. Iya. Nah, iya, betul betul. Sangat mungkin. Cuma sayangnya nggak ada keterangan di yang artikel yang saya baca ya. Ini dari FSR juga. Tapi ya kalau ya sangat mungkin karena masih remaja kan. Hmm, hmm, hmm. Ya, Ada dijelaskan di FSR di situ. Anaknya dua, kalau nggak salah 15 tahun sama 20 tahun. ya. Kemungkinan Ada, itu pemicunya. betul. Hmm. Nah, kemungkinan itu pemicunya. Oh, memicu munculnya ini ya, poltergeist tadi. Hmm, hmm, hmm. Ya, Jadi salah satu kita bisa tarik kesimpulan ya, salah satu pemicu munculnya poltergeist atau UFO flap ini adalah apa namanya ketidakstabilan atau kondisi pikiran orang ya, atau bangsa apa masyarakat saat itu ya. Iya, ya. iya, iya. Bisa dibilang seperti itu. Ya apa bukan bukan ketidakstabilan ya, apa ya? Apa ya istilahnya? Keresahan. Ya, mungkin Hmm, bisa dibilang ya resah. keresahan. Resah karena dia ngalamin sesuatu atau apa. Seperti itu yang di Belgia, yang gelombang UFO di Belgia itu kan selama 2 tahun ya, 89 sampai Hmm, 91 bersamaan dengan puncaknya perang dingin itu. Ada hmm, hmm, kemungkinan Soviet mau nyerbu Eropa. Jadi ya maksudnya intinya gini, suhu panas itu sangat ya suhu panas ya, suhu politik sangat memanas ya. Itu bisa setiap saat bisa terjadi konflik besar. Tapi ya hmm, untung nggak sampai terjadi. hmm, hmm, hmm. Itu dia. Nah, kalau era 70, saya nanti akan saya dalami. Saya baru dapat info sedikit
apa yang terjadi saat itu. Kalau 60 kan jelas ya, sangat jelas, udah sampai ya, ya bisa dibilang sangat terkenal. Makanya orang bilang the 60s ya. Kalau 70 saya belum tahu. Oke. Ya, ini Mas Gatot juga menanyakan, jadi semua Okay. situasi dan kondisi itu menjadi pemicu kunjungan UFO dan fenomena poltergeist. Ya, salah Nah, satu yang paling signifikan ya. Kalau pemicu utama, saya masih belum bisa bilang pemicu utama, tapi yang sangat signifikan ya begitu. Ada konflik atau hal-hal yang meresahkan. Kalau poltergeist dalam arti hantu ya, itu rumah tangga yang lagi yang ngalamin nggak harmonis, konflik, entah apa gitu ya. Seperti kasus yang di Enfield tadi kan, ya tuh anak perempuan itu, ya dia sangat tertekan ya batinnya karena orang tuanya cerai gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, kalau di Indianapolis mereka bertengkar mulu, nggak tahu kenapa ya, sampai tetangga juga jadi keganggu nih, ribut-ribut dulu. Ya datang poltergeist. Hmm, hmm. Oke. Tapi sebentar ya, untuk poltergeist tetap harus diakui, tetap misteri juga. Jadi belum ada penjelasan yang betul-betul sangat Ya, memuaskan ya. Itu hanya salah satu teori yang sejauh ini bisa diterima. hmm. Itu sih. Loh, kamera saya kok mati ya? Sebentar. Oh, ya. Oke, sambil nunggu tanggapan atau pertanyaan, ini bisa buka slide Skinwalker ya. Itu ada yang perlu saya jelaskan sedikit ya. Itu sangat menarik ya. Oh iya, bisa, bisa. Nah, saya identik dengan Skinwalker yang dulu kan pernah presentasi ya. Iya, Ya. Ini penting nih, Skinwalker. Skinwalker Ranch. Ya, itu dia. Hmm. Oke. Nah, ini menarik ya. Ini karena saya rasa pengetahuan yang penting nih buat kita semua ya. Ya setuju atau enggak, saya nggak masalah ya. Ini hanya pendapat. Tapi kalau daerah di mana apa ya aktivitas paranormalnya tinggi, nah di situ semua yang aneh-aneh ngumpul. Ada poltergeist, ada Bigfoot, ada UFO, bahkan juga mutilasi ternak. Ini sebenarnya menarik kalau kita dalami ya. Apakah mereka semua ini dari alam yang sama? UFO, Bigfoot, Nah, itu dia. betul nggak? Betul Pak. Iya, jadi ada hal-hal yang apa ya, dibilang berbeda, tapi kok juga banyak samanya, dibilang sama juga, Nah, tapi kok berbeda juga gitu. Misalnya, ya, saya iya, eh, s- apa ya, katakanlah ini sebagai entah mau jadi bahan diskusi hari ini atau kapan lah gitu ya. iya, boleh. Uniknya, uniknya Ya. ketika UFO itu atau alien itu turun ya, turun Iya, ke mana ke kontak dengan manusia. iya, Kalau misalkan kasus Alor itu terjadi ya, katakanlah anggaplah kasus alien iya, di Pulau Alor tuh benar-benar terjadi. Itu aliennya itu bisa jalan ini loh, keliling desa loh. Karena ada dua desa di saat itu, dua wilayah yang dihampiri alien-alien tadi. Ada dua apa tiga gitu ya. iya, Nah, alien-alien ini jalan dari satu desa ke desa yang lain gitu. iya, Nah, tapi kalau kita bilang poltergeist, biasanya skalanya jauh lebih kecil. Entah itu satu rumah aja gitu ya, iya, atau mungkin satu bangunan besar gitu. Nah, iya, eh setuju. ini tentu berbeda dengan eh, sebuah tempat yang katakanlah kita anggap angker gitu kan ya, kayak Iya, skinwalker misalkan. iya, Skinwalker ini satu area, satu area. betul. Tapi Luas. dia seperti apa ya? eh Banyak kejadian aneh tuh muncul di sini. Ada UFO, ada Betul. gangguan Put, paranormal, ya kan? iya, Gangguan paranormal itu iya, muncul di sini. Nah, tapi iya, kalau alien atau fenomena UFO, yang UFO-nya sendiri aja ya, atau aliennya, iya, atau maksudnya kelompok penampakan UFO atau alien, dia bisa kemana-mana ke tempat yang lebih luas. Tapi kalau kayaknya yang metafisik itu lebih ke satu tempat ngumpul. iya, Tapi betul. fenomena ini juga ternyata rupanya ada UFO-nya juga, menarik menarik UFO-nya itu juga. Jadi kayak Itu dia, Pak. magnet, ya. Fenomena poltergeist ini seperti magnet untuk menarik UFO muncul gitu. Setuju, Pak. Ya katakanlah kayak
Jadi makanya agak-agak susah apakah kita mengatakan UFO alien ini fisik atau metafisik ya, atau bahkan Ya, kedua-duanya gitu. Karena ya, kalau kita biasanya ya katakanlah saya dengan Mas Dino lihat setan gitu misalkan ya, kita kan jalan-jalan kemana, yang lihat cuman kita berdua ya. Tapi kalau di ya. Ariel School yang lihat alien itu bisa sampai 70 orang tuh, 70 orang. Oh, Jadi betul. banyak ya kan di kasus Ya, UFO yang muncul di Phoenix, Arizona itu katanya yang lihat tuh lebih dari ribuan. Pokoknya satu wilayah Arizona, Phoenix itu semua lihat UFO yang sama. Nah, jarang sekali kita lihat ada orang lihat katakanlah penampakan setan atau hantu ya. Itu dilihat oleh 1.000 orang itu jarang. Tapi ya itu tadi, saya pikir tempat yang ada nuansa poltergeist atau metafisik ini ya bisa menarik UFO tadi. ya, Tapi UFO ini rasanya itu kayak berdiri sendiri gitu loh Mas. Jadi adanya UFO barangkali belum tentu ada keangkeran yang terjadi juga gitu. Jadi angker dulu baru UFO, tapi ya, kalau UFO-nya lewat dulu belum tentu daerah yang dilewati UFO itu kemudian jadi angker gitu. Jadi ya kira-kira seperti itulah ya. Ya ini memang membingungkan sih. ya, Saya ya membingungkan. Saya setuju. membingungkan. Ya, betul. UFO itu bisa tersendiri dari paranormal ya. Nah, Tapi bisa tersendiri. kalau paranormal, ya pasti akan mengundang UFO. Nah itu dia. Itu dia. Itu dia. Bukannya apa ya? Kalau kita hubungkan dengan alam jin atau demon pun juga saya masih hati-hati juga walaupun suka menghubungkan ke sana. Hati-hati dalam arti gini. Eh, ya sebenarnya penampilan UFO sendiri berkesan dari luar angkasa ya. Jadi agak sulit juga kalau kalau mereka yang penganut demonik ya. Apakah mungkin ada alternatif lain? Mungkin mereka datang dari ya misalnya dimensi lain yang kita belum tahu ya. Ada makhluk apa seperti itu. Nah, Hmm. ya Nah, membingungkan sih mas. nah, betul, betul, membingungkan sih. Saya sempat ya ya ini anggaplah analogi yang bodoh ya, analogi yang naif dari saya ya. Saya sempat Ya. saya sempat yang semalam itu saya sempat menceritakan pada Mas Dino ya. Jadi Oh ya. di Siput. bumi ini ya ada Ya. yang namanya itu siput ya. Siput itu Ya. eh, kalau bahasa Inggrisnya itu slug ya, SLUG. Ini Ya. siput yang tidak bercangkang ya, beda dengan bekicot. Nah, Ya. siput di darat itu jika dia kena 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 apa namanya kena garam, dia akan musnah, dia akan mati. Tetapi kenyataannya itu ada siput yang hidup di laut. Nah, ini ini aneh gitu loh. Ya mungkin apakah ini evolusi atau gimana? Nah, ini Ya. kemudian menjadi pertanyaan saya, Ya. apakah alien ini itu Ya. memang fisik seperti kita, tetapi dia ada di dimensi lain. Nah, pertanyaannya Ah, berikutnya adalah apakah dimensi lain dan supranatural atau spiritual being ini sama gitu. Nah, itu yang ya. kita nggak tahu. Jadi kayak kita misalkan lihat kuntilanak gitu ya. Ini Ya. kan katakanlah ya spirit being atau kita lihat arwah orang mati spirit being. Ah, Tapi apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa alien yang dilihat oleh orang-orang gitu secara fisik itu adalah spirit being? Nah, itu susah juga gitu. Jadi saya ya. saya Betul Bang. kebingungan saya itu seperti ya, ya ini terlepas apakah siput ini evolusi atau gimana. Ya Iya. tadi siput di darat dikasih garam musnah dia, tapi siput di laut ya di laut Iya. itu ada garam dia nggak mati Arab gitu. ya. Dia nggak mati. Dia Betul Bang. membingungkan. Iya. Ini bentuknya tuh ya hampir sama sih, cuman yang Hampir kadang sama. siput yang di laut itu lebih indah gitu ya, tapi ya Iya. sama-sama siput Betul. gitu. Nah ini Mungkin ya ya bisa. gimana Mas? Mungkin Boleh seperti. sharing nggak Pak buat nambah-nambah aja? Oh ya. Ya Jadi silakan. tertarik. Yang Mas Iya. Reza bilang kalau sepengamatan saya ya sama teman-teman, eh spirit being itu mungkin ada yang alien, ada juga yang arwah atau jin lah yang dibilang gitu. Iya. Alien sendiri terbagi dari 4 karakteristik. Yang satu karakteristiknya benar-benar kayak kita, masih wujud kayak Grey Alien ya salah satunya. Jadi dia mengandalkan science, tapi Iya. bisa juga telepatik. Karena kita dasarnya sebenarnya katanya dibuat
sama pencipta. Kalau bicara alien Anunnaki itu open source. Jadi kenapa kita itu sering digoda sama jin sama apa melalui pikiran. Tetapi kalau kita bisa dengan minta doa atau kita kalau di Buddha itu ada meditasi, dalam berapa menit mereka juga kehabisan karena itu butuh energi besar untuk menggoda katanya. Oke, tadi satu saya bilang jenis alien yang sifatnya bisa kita lihat juga yang tadi ya yang tadi diceritakan ya beberapa orang bisa lihat. Yang kedua jenisnya oke, alien sendiri kalau mungkin dulu Beta UFO kan pernah cerita ada yang uh, ancient alien artinya yang pernah datang ke sini dan menetap di sini. Konon katanya saat ini di bumi ini ada 17 spesies alien yang ada dan 3 spesies itu sebenarnya yang agak buas. Yang mana ada 3 ini pun konon katanya juga sedang berinteraksi dengan pemerintah bumi. Dalam hal ini ya kayak Soviet, kayak Amerika, konon ya katanya atau kan pernah diceritakan dulu Nazi juga. Nah, yang kedua tadi saya bilang aliennya itu ada di bumi ancient, tapi dia sudah bisa layering, dimensinya beda. Nah, itu mungkin kalau itu beririsan dengan spiritual being yang kita bilang, entah itu fallen angel dan sebagainya kalau yang belajar Henok ya, kalau tebakan saya. Yang ketiga adalah jenisnya alien yang memang dari luar. Ini juga dibagi dua dalam planet yang sama dengan dimensi yang berbeda kayak Mars, kayak Venus. Ini sorry ya, agak mungkin lebih dari pseudoscience ya, kayak setengah halu ya karena penampak anggap kita Oh, lagi ngobrol-ngobrol aja ya. it's okay Pak, nggak apa-apa Pak. Kayak Venusian, kemudian Martian itu sebenarnya ada, cuman berbeda dimensi. Kemudian ada yang galaksi. Satu galaksi itu artinya mereka dari Alpha Centauri, misalnya kayak reptilian dan sebagainya ya. Ada yang humanoid, ada yang insektoid, ya pasti di sini teman-teman tahu. Kemudian ada juga yang eh, beda universe, yang dibilang parallel universe itu karena kalau teman-teman tahu itu bahwa satu universe itu seperti bubble, gelembung ya. Gelembung itu jadi konon katanya pun bumi ini terbentuk. Dan kalau nggak salah pasti teman-teman tahu, saya lupa itu Lancerta atau yang mana ya, itu juga dari UFO kok. Itu konon katanya dulu itu sebelum adanya Anunnaki malah itu yang nempatin untuk pertama adalah jenis humanoid itu dari Canis Minor. Canis Minor kalau nggak salah. Kemudian mereka membentuk peradaban di sini. Kemudian setelah peradaban agak maju, ada satu bangsa lain yang ingin menguasai juga karena yang dibutuhkan di bumi itu ada yang bilang kan ada emas ada uranium, kalau Anunnaki kan emas. Nah ini yang dikonon katanya adalah tembaga dan air, hydro. Bagi saya make sense karena kalau teman-teman belajar di mengatur Lemurian, ada teman saya dulu ada Kang Deddy, mungkin di sini kalau ada yang udah meninggal, sorry bukan Kang Deddy, sorry Kang Diki yang sudah meninggal itu dia mengembangkan teknologi Lemurian itu salah satu basis energinya dengan hidro. Dan konon katanya nanti kita pun kiamat itu bukan dengan uranium ini. Nanti abis ini ada yang namanya bom hidrogen. Itu kalau hidrogen dicemplungin ke laut itu habis. Mungkin 3/4 bumi ini akan musnah. Dan itu konon katanya waktu itu perang ada dari universe lain. Jadi mereka udah masuk ke dimensi sini ke bumi itu jenisnya reptilian. Mungkin bahkan saya bukan reptilian yang di sini ya, draconian. Karena reptilian sendiri tuh karena mungkin kita keterbatasan kata-kata ya. Pokoknya yang bentuknya kayak kadal gitu kita anggap reptilian. Mungkin di sana tuh beda-beda ya. Mungkin ya tebakan saya ya. Jadi mereka berperang.
Pada waktu yang pertama humanoidnya hampir menang, kemudian terakhir diledakkan lagi kayak waktu persis Amerika menyerang Jepang. Dicobalah dengan bom hidrogen ini. Meledak, kemudian terjadi peradaban baru. Katanya apa saat itu saya lupa 40 tahun apa 200 tahun gitu bumi ke dalam keadaan membeku karena begitu ditembakkan sama Draconian itu habis. Jadi apa eh, jadi peradaban yang di bumi itu yang imigran alien humanoid yang dari Canis Minor nih musnah gitu loh. Jadi tapi si reptilian ini juga nggak bisa menambang resources, itu masalah apa ya, kayak konkor gitu lah ya, jajah menjajah lah ya, dasarnya sebenarnya manusia sama seperti itu tuh. Jadi balik lagi ke tipe kalau tebak, makanya saya juga berusaha belajar karena saya suka juga di Yuko ini ada irisan tapi nggak semuanya itu spirit being itu ada alien. Seperti kuntilanak itu arwah setahu saya ya. Kemudian genderuwo itu kata Mas Nur juga mungkin laksan karena genderuwo itu kan bentuknya seperti Bigfoot Iya, gitu, mirip besar. Kemudian kalau ada beberapa teman yang bisa lihat memang manusia bumi jujur aja Adam itu 30 meter tingginya dan kita menyusup Kak. Karena itu benar yang dibilang kalau ditemukan fosil-fosil yang besar. Jadi menyusut. Jadi adapun dari Homo sapien pertama Adam sampai ke kita itu berapa kali pun apa ya mengalami kiamat-kiamat kecil. Kalau di Hindu itu namanya Kali Yuga gitu. Ya ini agak susah dipahami ya mungkin pelan-pelan. Jadi seperti itu Pak. Saya juga apa ya menebak alien itu contohnya kemarin ini ya saya ada teman saya sih yang gambar waktu itu Limbat itu ngadain acara supranatural. Jadi kayak sebenarnya sih dia kan udah surut, dia cuman mengadakan saya event itu yang dibilang festival horor di Manggarai. Kalau nggak salah sebelum Lebaran. Karena saya kebenaran teman-teman saya ya, salah satu yang ngerti spiritual itu ya saya ikut aja. Saat itu jam hari Jumat ya, masalah karena sepi, ada beberapa event itu melakukan mediumisasi, memasukkan arwah itu ke dalam, sorry, melakukan event santet. Bagaimana menerapkan santet dan itu ada beberapa orang menggambar melalui mata batin mereka dan saya sangat suka sekali. Nanti kalau suatu waktu saya bisa kirim hasil sketnya itu, dia men-sket satu jenisnya siluman. Kalau tebakan saya itu adalah ancient reptilian, ya karena itu atasnya biasalah wanita, bawahnya ular. Kemudian ada satu genderuwo, ada satu pocong dan satu kunti datang. Tetapi yang menarik bagi saya ada satu alien. Teman mereka nggak ngerti itu alien. Jadi kalau pernah tahu nggak yang di sini yang bentuknya bukan bukan grey ya, dia kayak bayangan gitu tinggi. Saya nggak tahu jenisnya apa. Yang tangannya itu panjang, 3/4 dari tubuhnya. Kalau di googling itu ada jenisnya alien, cuman saya nggak tahu jenisnya apa dan itu hadir. Jadi yang di Skinwalker Ranch ini, ya gitu loh. Saya mengamini karena waktu itu yang nyeketnya teman saya dan dia nggak tahu ini Oppo gitu. Saya suatu nanti kalau ketemu dia saya mau nanya, ini menurut kamu nih apa gitu loh. Jadi saya ya. juga sambil belajar ya, maksudnya di sini ya, teman-teman ini sharing aja. Saya mau nanya sama dia, ini jenisnya apa? Jin kah? Atau apakah? Menurut saya itu alien. Jadi dalam satu ajang santet itu kumpul semua. Mau being spirit sama aliennya. Cuma satu ya, tipikal spesies aliennya satu. UFO-nya nggak ada. Jadi tebakan saya pun itu alien yang muncul itu adalah ancient alien yang sudah menetap. Jadi kita pun di sini nggak hanya Homo sapien Pak, ya makanya yang di UFO beta UFO ini simposium kan bagus sekali ya. Ada kota di bawah tanah kemarin ini ya. Kemudian kalau mungkin Bapak tahu di daerah Turki itu realnya itu kota bawah tanahnya sampai berapa itu di bawah dan itu diperkirakan adalah peradaban yang dulu adalah
perang nuklir juga. Seperti Mahabharata itu sebenarnya kandungannya bukan perang panah dia, bukan perang panah itu. Itu kandungan nuklirnya ada di situ di Kurukshetra. Jadi sebenarnya ini udah terkuak ya apa yang mungkin pada waktu riset tuh bagi kita gini, begitu peradaban hancur lebur, manusia ini yang selamat kan sedikit logiknya. Setelah sedikit dia beranak pinak lagi karena peralatannya terbatas, kemunduran teknologi. Jadi sebenarnya apa ya, dalam dunia ini juga recycling. Biasanya hidup, kalau Kali Yuga bilang peradaban baru muncul, dia berkembang, dia mature, terjadi keserakahan, akhirnya hancur, muter kembali. Gitu loh, kayak kayak siklus reinkarnasi ya sebenarnya peradaban itu. Itu Oke Pak, sih yang coba iya Pak, silakan. mau tanya. Oke, kalau gitu definisi poltergeist, kalau menurut yang pemahaman spiritualisme Bapak, itu apa? Kalau Poltergeist. poltergeist jujur aja Pak, saya juga sering ngalamin di sini. Kalau ada jin, kadang ada alien juga. Teman-teman teman saya juga tahu. Kadang dia, makanya tadi yang Bapak bilang kadang nginjek-nginjek di apa, Iya. di atap. Itu jenisnya Oh, eh biasanya grey Pak, grey atau green, yang kecil-kecil itu. Gitu. atau Kadang ngalamin barang-barang yang hilang apa ya? Mungkin teman-teman juga suka ngalamin gitu nggak ya? Ada barang yang hilang, ya entah. kalau barang yang hilang itu bisa bisa apa tadi, spirit being, biasanya penunggu iseng, bisa juga alien Pak. Cuman kalau di sini saya lebih cenderungnya itu kalau poltergeist itu bukan alien, lebih ke spirit being ya. Spirit Oh ya, being. saya Karena poltergeist itu makanya tadi Bapak bilang kan conjuring. Conjuring itu kan Amityville. Amityville itu sebenarnya demonik ya, demonik. ya Sebenarnya agak demonik. sulit, Pak. Demonik itu kalau kita tarik adalah fallen. Ya, Fallen fallen. itu sebenarnya kalau kalau ini sorry melebar dikit ya. Di Wahyu itu sebenarnya terjadi perperangan dua ras alien. Yang mana satu adalah ras avian, blue avian. Yang satu adalah ras reptilian. Makanya disebut malaikat itu dalam bentuk sama. Ya. Musuhnya naga kalau di Injil. Jadi poltergeist spirit being ya. Ya, saya cukup setuju Mm-mm. dengan spirit being ya. Kalau saya tebak lebih ke spirit being. Masalahnya kalau terjadi penampakan UFO, mungkin karena mereka berbasis telekinesis juga, mereka juga mau tahu ternyata di bumi ini ada sesuatu, dan ternyata yang penyelidik-penyelidik dari angkasa lain ini juga pengen tahu. Dia tahu ada ancient alien di situ, Pak. Jadi Oh, oke. mereka nanti mungkin kalau waktu kejadian diserang, anggap bumi diserang, manusia Homo sapien demikian maju, tetapi umumnya kalah karena peradaban mereka lebih maju. Itu nanti kalau merasa terdesak, alien-alien yang di bumi ini akan muncul untuk membantu. Jadi ibaratnya bukan udah united manusia lagi. Jadi the united world itu terdiri dari berbagai ras untuk bertahan supaya buminya ini nggak dihancurkan sama intruder yang entah dari galaksi lain, atau ini anggaplah kita lagi dongeng nih, bumi lain, ataupun yang tadi ceritanya dari luar galaksi. Sorry, luar galaksi ya, luar universe. Karena Iya, iya. mereka udah, itu bukan time wrapping lagi ya, istilahnya mereka menembus dimensi, bukan dimensi ya, kayak kayak itu lebih tinggi ya. Kalau dibilang kan kita ini, kalau tahu nggak yang ilmuwan Soviet yang bilang kita manusia ini peradaban nol. Oh ya, Ngerti ya siapa Pak? Kardashev atau Iya, Kardashev ya. Nah, dia Kardashev. yang namanya dimensi 9 itu sebenarnya Tuhan. Kalau kita secara agama, karena dia bilang dengan pikirannya dia bisa menciptakan universe sendiri. Oh, Ya oke. kalau bicara kita menerjemahkan orang itu kayak Thanos lah Iya. gitu ya. Tapi Thanos bukan di peradaban 9 ya, itu mungkin peradaban 1, 2 atau 3.
Dan mungkin, tapi itu kan tipikal ateis, cuman kalau disambungkan secara sains itu dia pasti dapat apa ya, satu channeling yang ke universe gitu, atau mungkin dia diberitahu secara bawah sadar gitu loh Pak. Jadi kalau balik lagi, kalau poltergeist itu saya lebih cenderung spirit being ya gitu. Ya. Tetapi Menariknya gini, ada ya, yang, nah, mengapa ya? Oke, poltergeist dengan fenomena UFO yang saya jelaskan tadi kok ada kesamaan ya. Misalnya barang yang hilang, terus orang lagi stres, tertekan. Jadi maksudnya, ya makanya bilang itu paralel. Nah itu yang saya mau. kalau saya tadi malah ke arah psikologi. Makanya tadi bapak nanya kan ke ibu itu siapa ya bu, siapa. Umumnya Ya, kan gini, ini hati-hati ya, kita juga harus bermain di otak kiri Pak. Kalau poltergeist itu orang yang kebanyakan dia alami pressure, saya iya, menanyakan loh secara psikolog, apakah itu halusinasi bukan? Karena gini, dalam ilmu apapun, balik lagi kalau kita melihat sesuatu spirit being ya, itu hati-hati juga Pak. Banyak orang yang pengen jadi tanda kutip dibilang indigo dan sebagainya itu jadi halusinasi. Jadi antara halusinasi dan yang benar itu beda tipis Pak. Gitu. Nah iya, itu tadi saya takutnya itu adalah halusinasi. Cuman kalau ditanyakan apa ya, yang habis diculik sama alien itu mengalami sesuatu halusinasi atau poltergeist, iya. Karena kan mereka mungkin waktu diteliti misalnya, umumnya mereka meneliti itu reproduksi. iya, iya. Reproduksi itu karena menurut Diranseta juga itu ada 3 spesies alien yang dia itu teknologinya tinggi, tapi karena peradabannya hancur, karena entah itu bom hidrogen atau bom uranium, itu jaringan sarafnya rusak. Jadi mereka membutuhkan manusia itu darah dan bentar ya, sistem saraf. Dan itu kalau saya konekkan lagi, balik lagi ke spirit being, makanya kadang-kadang ini beririsan. Saya pernah tahu kalau yang dicerita ke Merapi, pasar setan, pasar bubrah, itu mereka menjual potongan-potongan manusia. Kok saya jadi connect? Apakah terhadap spesies alien ini yang ada di luar? Karena mereka menjual itu, mereka membutuhkan untuk implan ke tubuh mereka. Oh, Kenapa? Ya salah satunya koneknya gini lah Pak. Ini kadang mungkin lebih anggap kayak halusinasi lah, saya anggap. Orang pesugihan kan diambil dalam sebelum waktunya meninggal, dia diambil berikut jasanya, dijadikan budak, dijadiin apa. Kalau tebakan saya itu spesies yang tanda kutip yang nggak ramah lah ya. Tapi tentunya dengan itu kan perjanjian karena salah manusianya. Jadi mereka menggunakan sebagian jaringan manusia ya, gitu loh. iya, Kenapa? iya. Kenapa salah satu pengorbanan dari dulu yang disenangi dewa tanda kutip adalah darah. Itu saya kemarin, kok nggak salah Lancerta tuh, Lancerta 2 itu yang dibilang spesies alien. Itu saya larinya ke situ malah. Atau yang itu yang dia cerita yang orang Prancis, yang saya lupa 2 buku itu yang dia siap dia diajak ke peradaban 9 itu yang aduh namanya saya lupa. eh, Bukan Aurelian ya. Tio Tio Buti gitu. Iya, pokoknya orang Perancis itu, Pak. Yang Oke. orang itu orang Perancis, terakhir dia setelah diculik dia tahu secara spiritual, akhirnya dia menetap di Vietnam. Oh, oke. Orangnya saya lupa sama bukunya saya lupa. Ya, Planetnya ada depannya T Tombuti gitu. Dia ketemu alien itu cewek tinggi 30 meter. oke. Nah, dia dibawa ke planet yang mirip dengan manusia, dengan bumi gitu loh. Kemudian dia dibawa lagi ke planetnya yang planet 9, dan dia bercerita bahwa Yesus itu sengaja diutus ke sini adalah alien dari planet ke-8.
gitu. Oke. Sorry ya, ini kita ngomong masalah alien ya, cerita spiritual Iya, nih. Nah, agama ya, anggap aja kita loh. Menurut iya. dia seperti itu. Itu ada sih Pak. Mungkin kalau di sini teman-teman yang ufologi pasti tahu itu. Kalau Lanceta itu kan dia yang menceritakan itu adalah reptilian yang ada di sini. Cewek kan siapa namanya gitu loh. Saya lupa sih. Betul ya, Lanceta satu. Kayaknya pernah dibahas di sini. Lanceta satu dan Lanceta dua ini. Iya. Aduh, saya lupa bukunya nanti deh. Ya itu dulu pernah dibahas ya. Oke, tapi mungkin untuk tema ya ini mungkin bisa di lain waktu ya. Nanti kita Mm, mm, mm. mendalami. Mm. Oke, Ya gitu aja Pak sharingnya kalau oke Pak. memang ada irisan sih. Tebakan saya dewa pun itu alien karena orang dulu itu nggak tahu dan kita secara semantik tata bahasa itu sangat terbatas. Oh, Ya nggak? Kita menamakan itu kambing, ya nggak? Kambing sama domba, mungkin kalau yang tahu, oh kambing itu bulunya nggak berapa, nggak bergelombang, nggak kribo. Kalau kribo itu jadi domba. Kita kan menamakan binatang itu, oh ini karena perbedaan fisiknya begini, ini kambing, ini domba, ini sheep, ini goat, gitu. ya, Iya, iya. oke Pak. Nanti Nah, bisa kalau iya, iya. misalnya Sorry ini agak panjang, melebar maaf. kemana-mana mungkin bisa ada sesi khusus nanti ya. Iya, iya, maaf. Ini balik lagi ke ini aja, Oke, Skinwalker Ranch. ya. Sorry. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi pertanyaan. Silakan. Halo, Mas Reza. Ya, Oh, ya. Oke. Nah, ya, kembali ke poltergeist ya. Mungkin di kolom chat ada itu mungkin ada pertanyaan lagi atau tanggapan silakan. em, ya ada ini dari Mas Firman ya. Sepertinya Ya, dunia, Mas Firman bilang sepertinya dunia itu intergalaktik dan interdimensional, antar dimensi dan antar galaksi. ya, Kalau antar galaksi ya dari tata surya lain dan galaksi lain. Kalau antar dimensi ya dunia lain yang paralel atau dimensi yang lebih besar, mungkin termasuk partikel Tuhan dan lain-lain. Tapi ini semua fisik. iya. Terus ada lagi yang bahas seperti arwah jin, nah itu beda lagi. Itu Jin ya. komentarnya Mas Firman, iya. Oh, itu. Oke, oke. Nah, ya. Oke. Um, Mulai kolom chat kayaknya banyak, tapi mungkin udah dibacain semua ya. Bentar. Ya. Eh, oh, Mas Firman komen lagi sebelumnya. Ada Skinwalker Oh, Ranch, kayaknya ada portal interdimensi. Orang oh iya Indian betul. tahu, tapi orang Amerika modern nggak menganggap. Iya, iya. Tapi Oke. tunggu sebentar, apa Hah? saya luruskan sedikit. Dalam apa kan ada tim penelitian ya tahun 96 dan 97 ya. Itu ya mereka ngelihat sendiri kok ada portal kok baru tim ya. Ada tim investigasi itu kalau nggak salah dari Nigelo punya tuh. Mereka buat ilustrasinya itu ada portal kebuka tiba-tiba lagi. Nah, ya makanya Portalnya mereka kayak gimana, Mas? ya yang sehingga digambar tuh jadi kayak mereka ngeliat ke langit terus kayak apa kayak lubang gitu ya. Itu lubang. Mereka bahkan melihat ada objek di situ. Entah apakah itu objek pesawat, UFO atau apa, masih ya belum belum tahu ya. Tapi yang jelas itu kesaksian mereka. Itu mereka tulis di di laporan ya. Dan di buku Hmm, juga ditulis juga tentang portal. hmm, Itu sih. oke. Mungkin ada Ya. lagi yang ingin bertanya, tuh. Nah, boleh mungkin barangkali ada tanggapan. Atau mungkin ini kesimpulannya, Mas Dino. Mungkin ada kesimpulan, lalu mungkin kita bisa ada di jam Oh bebas ya. gitu. Oke. Jam bebas yang sebentar. Kita ya apa sampai sini. Nah, Mas Dino mungkin bisa diulang lagi tadi Mas Dino Putus. kepotong-potong. Iya, putus-putus tadi. Oh, Mungkin bisa diulang. ah, iya, putus ya.
Oke, kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa kalau kita mungkin akhiri sampai sini. Oke. Paling ya, apa ya, penjelasan terakhir saya paling ya simpel aja sih. Di mana ada fenomena poltergeist, itu pasti juga ada penampakan UFO ya. Hmm. Gitu. Itu aja sih. Jadi kalau mau ngecek di mana ada UFO, kalau mau rawan UFO ya mesti lihat. Ya, apakah di situ ada banyak kasus poltergeist? Patokannya gitu aja sih. Ya, itu aja Mas Reza. Oke, oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke mungkin sesi bebas sebentar ya. Oke, Ya, saya matikan dulu rekamannya.